Halo sahabat Opus, selamat datang di channel Opus, channelnya orang pusing. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini ya. Saya doakan banyak rezeki, sehat selalu, dan dijauhkan dari orang-orang yang bercita-cita menjadi Rizky Bilar. Rizky Bilar, nggak ada yang lain apa? Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Machine Gun Preacher. Film ini bercerita tentang sosok Sam Childers, seorang mantan pengedar narkoba sekaligus pria tangguh yang menemukan Tuhan dan menjadi tentara salib bagi ratusan anak Sudan yang dipaksa menjadi tentara. Karakter Sam akan diperankan oleh aktor yang sudah tidak diragukan lagi aktingnya, yaitu Gerard Butler. Apalagi perannya di Olympus Has Fallen tuh keren banget pokoknya. Film ini dirilis pada tahun 2011 di Amerika Serikat dan mendapatkan rating 6,7 di IMDb. Seperti apa orang pusing merangkumnya? Stay tune and tahu bulat pedas. Pada tahun 2003 di sebuah desa di negara bagian Afrika Utara, lebih tepatnya di Sudan Utara, terjadi penyerangan sekaligus pembantaian oleh sekelompok pemberontak di negara tersebut yang bernama Lord Resistance Army atau disingkat LRA. Mereka adalah kelompok gerilyawan Kristen yang percaya pada mistik Afrika dan sering merebut hak asasi manusia yang meluas, termasuk pembunuhan, penculikan, mutilasi, perbudakan, seks anak, hingga mendoktrin anak-anak untuk menjadi pasukan perang. Kemudian kita dibawa ke beberapa tahun setelah kejadian tersebut di sebuah penjara di kota Pennsylvania, Amerika Serikat. Kita diperkenalkan terhadap sosok pria sangar sekaligus pemeran utama di film ini bernama Sam Childers. Hari itu adalah hari terakhirnya di penjara tersebut. Setelah beberapa bulan ditahan atas kasus kepemilikan narkoba, terlihat dia dijemput oleh seorang wanita sekaligus istrinya yang bernama Lynn. Di tengah perjalanan, lebih tepatnya di pinggir jalan, Sam dan Lynn menyempatkan untuk melakukan itu. Naon teh ngaranna adu mekanik lain. Ya itulah pokoknya. Penting gak sih itu? Setiba di rumah, Sam disambut oleh putrinya Peggy, yang biasa Sam panggil dengan sebutan si Kumbang. Dan ada ibu dari Sam juga yang tinggal bersama mereka. Sam Childers adalah sosok yang berpenampilan berandal, namun memiliki hati yang berandal. Loh, mengapa demikian? Iya, sejauh ini seperti itu. Kebahagiaan syukuran atas kebebasan Sam di rumah tersebut tidak bertahan lama. Di saat Sam Childers bertanya tentang pekerjaan istrinya, yang adalah seorang penari telanjang namun sudah bertobat di jalan Tuhan. Sam yang tidak terima istrinya berhenti jadi penari telanjang, lantas mengamuk dan mengacak-ngacak asbak tetangga. Ya, gak punya rokok kali. Serius. Sam yang tidak terima lantas mengamuk dan pergi dari rumah tersebut menggunakan motor Harley-nya. Dan inilah Machine Gun Preacher. Sam pergi ke sebuah bar tempat berkumpulnya om-om sekelas Om Indro dan menemui seorang teman lama yang bernama Doni. Kita panggil Don. Ini orangnya. Penting juga perannya di film ini. Terlihat ada wanita juga bersama mereka, tapi tidak diberitahukan namanya. Sebut saja Martha Tilaar. Don menyambut Sam yang baru bebas dan gak pakai lama langsung menawarkan barang haram yang langsung Sam jawab. Dengan ditemani Martha Tilaar, Sam menikmati doping tersebut di toilet. Lalu keesokan harinya di minggu pagi kita diperlihatkan dua momen yang berbeda di saat yang bersamaan, di mana istri dan anak Sam yang sedang mengikuti ibadah di gereja dan Sam yang sedang sakau akibat barang haram semalam. Pada malam hari didampingi Don, Sam mendatangi rumah seorang pengedar untuk merampok sejumlah narkoba dan uang tunai dari rumah tersebut. Terlihat memang sudah biasa mereka melakukan hal seperti itu. Di sisi lain, Sam Childers adalah sosok yang mahir dalam menggunakan senjata. Kemudian di tengah perjalanan saat sedang asik doping, mereka memberi tumpangan terhadap seorang pria Indian. Namun setelah masuk, pria tersebut memaksa untuk mengantarnya ke daerah yang tidak mereka lewati sambil mengancam leher si Don dengan sebuah pisau. Yang akhirnya Sam menikam pria tersebut hingga puluhan kali dengan membabi buta. Mengerikan sekali, sampai ngilu bulu romaku. Secara langsung kita diberitahu seliar apa sosok Sam Childers. Setiba di rumah, istrinya yang tertidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara Sam yang sedang membersihkan darah dari kejadian barusan. Terlihat raut wajah Sam yang panik dan ketakutan karena telah membunuh orang. Kejadian malam itu membuat Sam terbuka hatinya untuk mau bertobat. Didampingi istri yang setia baik suka maupun duka, Sam menghadiri acara pembaptisan di gereja. Untuk yang belum tahu, pembaptisan adalah bentuk penerimaan seseorang ke dalam gereja untuk penyucian dari dosa dan mengakui keimanan terhadap Tuhan.
Setelah sekian bulan berlalu, Sam sekarang sudah bukan sosok berandal ganas atau pecandu narkoba lagi. Beliau sudah meninggalkan kehidupan lama tersebut dan menjadi sosok ayah yang menyayangi keluarganya. Di balik kehidupan masa lalunya, Sam memiliki keahlian di bidang konstruksi pembangunan dan bekerja di sebuah proyek. Namun karena telah berakhir, Sam terpaksa dihentikan. Sam yang belum mendapatkan pekerjaan baru mengalami krisis keuangan keluarga dan terpaksa harus menjual motor Harley-nya. Setelah terjual, Sam mampir ke bar yang biasa dan bertemu kembali dengan Don setelah beberapa bulan tidak bertemu. Don memberitahu bahwa pria Indian pada malam itu masuk berita TV dan diselamatkan, yang kemudian dianggap Sam sebagai perlindungan dari Tuhan terhadap mereka. Pada saat pulang ke rumah, istri Sam yang setia sudah menunggu dan kembali melihat bekas suntikan di tangan Sam. Sembari memberikan uang hasil menjual motor yang hanya $20, menandakan Sam telah hilap dan kembali menggunakan barang haram tersebut. Bukan meributkan, Lynn justru memeluk Sam dengan penuh kasih sayang. Cara sederhana dan ampuh, namun jarang digunakan oleh rata-rata pasangan, yang ada malah diblokir. Pada malam selanjutnya, Lynn mendapati sebuah berita di mana akan terjadi bencana tornado yang sedang menuju daerah tempat tinggal mereka beberapa detik lagi. Dengan sigap, Sam mempersiapkan bencana tersebut dengan membongkar ruangan rahasia bawah tanah yang selama ini hanya Sam yang mengetahuinya, lalu melindungi anak dan istrinya. Sedikitnya 800 rumah yang hancur akibat tornado tersebut, tidak terkecuali rumah Sam Childers. Keesokan pagi di saat sedang sibuk memperbaiki rumahnya, Sam didatangi oleh mantan mandornya di proyek lama yang hendak menawarkan proyek baru untuk rumah-rumah yang hancur akibat bencana semalam. Namun kali ini Sam memutuskan untuk bekerjasama, di mana si mandor akan memakai jasa konstruksi yang akan Sam Childers bangun, dengan hasil dibagi dua. Dari kesepakatan tersebut, keuangan Sam Childers mulai membaik hingga mampu menghadiahkan sebuah rumah yang lebih layak huni bagi keluarganya. Setelah beberapa tahun berlalu, kehidupan Sam jauh lebih baik saat ini. Si kumbang juga sudah besar, baguslah pokoknya. Sam dan keluarga menghadiri sebuah acara ibadah di gereja dengan didatangi seorang pastor reling dari misi Kilangir Kristen di Uganda, Afrika. Dalam misinya mengumpulkan relawan untuk bisa membantu saudara-saudari Kristiani yang membutuhkan bantuan di sana. Scene tiba-tiba berganti di mana Sam Childers mendatangi sebuah rumah dengan membawa senjata shotgun. Saya kira mau ngerampok lagi tuh. Yang ternyata hendak menyelamatkan si Don yang sedang sakit sakau tak berdaya di rumah tersebut, yang kemudian dibawa ke rumahnya lalu mengurusnya. Kemudian pada saat sedang makan bersama keluarganya, Sam membuka pembahasan tentang ketertarikannya atas pesan yang dibawa oleh Pastor Reling di hari Minggu yang lalu, dan berniat bergabung dalam misi tersebut. Mengingat Sam yang ahli dalam bidang konstruksi, beliau berencana menjadi relawan untuk pembangunan di sana. Setelah mendapatkan persetujuan keluarganya, Sam Childers selalu berangkat ke Uganda, Afrika. Disinilah kisah yang sesungguhnya dimulai. Di Uganda, Afrika Utara, kita langsung diperkenalkan terhadap dua sosok tentara pembebasan Sudan yang menyebut diri mereka pejuang kemerdekaan. Yang ini bernama Deng dan yang ini bernama Marco. Di saat senggang, Sam menemui Deng yang sedang berjaga dan memintanya untuk menjadi pemandu ke sebuah daerah yang bernama Sudan. Di perjalanan kita bisa lebih mengenal sosok Deng, di mana beliau adalah tentara yang berasal dari daerah Aweil, lebih tepatnya di Sudan, daerah yang ingin mereka tuju saat ini. Beliau juga memiliki riwayat kelam di mana keluarga Deng adalah salah satu korban kekejaman dari LRA. Sam yang mengetahuinya lantas terdiam. Mereka lalu tiba di sebuah pengungsian di mana tempat tersebut adalah tempat berkumpulnya korban-korban kekejaman pasukan LRA. Di saat yang bersamaan juga Sam menyaksikan korban seorang wanita yang baru tiba yang mengalami trauma bibir akibat dipotong oleh pasukan kejam tersebut. Namun tidak bisa saya tunjukkan karena terlalu mengerikan bentuknya. Kita juga diperkenalkan kepada seorang dokter wanita yang bernama Shield, ini orangnya. Dan di momen ini juga kita akhirnya mengetahui nama dari dalang terbentuknya pasukan pemberontak tersebut yang bernama Joseph Kony. Kony adalah pemimpin dari pasukan Lord Resistance Army yang menyebut dirinya orang Kristen. Beberapa orang menyebutnya penyihir yang tidak terkalahkan. Tapi tidak dengan Deng, yang senyatanya adalah salah satu korban kekejaman Joseph Kony dan menyebutnya seorang iblis yang membunuh kaumnya sendiri. Pada tengah malam di saat sedang asyik ngobrol, Sam diperlihatkan puluhan anak rakyat Sudan yang datang dari pelosok desa. Fenomena tersebut dikenal dengan sebutan pasukan malam. Karena kematian sering datang pada malam hari di pedesaan, membuat puluhan anak tersebut dikirim oleh masing-masing orang tuanya agar mencari tempat berlindung di malam hari. Setiap hari selalu ada pasukan malam yang baru. Mereka yang tiba adalah yang beruntung karena tidak bertemu pasukan LRA di perjalanan. Keesokan paginya, Sam yang tertidur diberikan kabar oleh Deng bahwa pasukan LRA telah menyerang desa tadi malam. Sam yang ingin melihat langsung pergi menuju tempat tersebut. Setiba di sana hanya perasaan hancur yang Sam rasakan ketika melihat kondisi yang sangat tidak manusiawi
Banyak mayat yang bertebaran dengan kondisi yang mengenaskan. Dan untuk pertama kalinya, Sam menyaksikan langsung lembah kematian tersebut. Sam yang kembali ke keluarganya membawa duka yang mendalam dari rakyat Sudan dan menjadi bayang-bayang gelap bagi Sam yang sulit untuk dilupakan. Pada malam hari saat keluarganya sedang tertidur, Sam mendapatkan penglihatan akan Tuhan lalu merencanakan sebuah pembangunan yang tidak semua orang rela melakukannya. Sam berencana melakukan pembangunan sebuah gereja, namun bukan seperti gereja pada umumnya, melainkan gereja yang membuat pendosa seperti dirinya tidak akan menjauh, sekalipun dia seorang pelacur ataupun pecandu narkoba. Tidak hanya itu, Sam juga berencana kembali ke Sudan dan membangun panti asuhan bagi anak-anak di sana. Sam berpikir rencana tersebut akan baik-baik saja karena mengingat Sam Childers adalah seorang pemilik perusahaan konstruksi dan sedang naik daun. Tiba hari pembangunan gereja tersebut menemui hari pertamanya untuk melaksanakan ibadah bagi para pendosa yang datang. Ada Don juga hadir di acara tersebut, menandakan dia telah sembuh dari sakitnya. Gereja tersebut Sam namai Gereja Shekinah Fellowship, namun karena pengkhotbah tidak bisa hadir, Sam yang harus menggantikannya. Di sini kita menyaksikan sosok Sam Childers yang sudah menjadi sosok yang luar biasa, bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan bagi orang banyak. Sam mengisi acara tersebut dengan banyak kata motivasi yang didasari iman, yang menggerakkan hati para pendosa seperti dirinya di ruangan tersebut. Sejauh ini saya masih terharu. Tiba hari di mana Sam memutuskan kembali ke Sudan Afrika Utara dan menitipkan keluarganya kepada Don. Setiba di sana, Sam membawa oleh-oleh berupa sepatu boot yang dibagikan kepada tentara pembebasan Sudan yang ada di sana, dan menjadi pendekatan awal bagi Sam terhadap mereka. Kemudian Sam pergi ke sebuah daerah, lebih tepatnya lahan kosong, dengan didampingi beberapa tentara, lalu tertarik akan lokasi tanah tersebut. Sam berencana membelinya untuk membangun panti asuhan yang telah beliau rencanakan. Setelah dijelaskan bahwa tanah tersebut adalah daerah rawan dan sangat dekat dengan zona peperangan, Sam tetap yakin akan keputusannya. Setelah perdebatan singkat dengan seorang pengurus administrasi desa, Sam yang ngotot akhirnya mendapatkan hak atas tanah tersebut dan memulai pembangunan. Di saat sedang nguli, Sam didatangi oleh Deng dengan ditemani seorang wanita bernama Betty. Ini orangnya. Deng merekomendasikan Betty untuk menjadi pengurus panti yang hendak Sam bangun. Sam ragu karena harus memakai orang yang tepat untuk mengurusnya di saat Sam kembali ke rumah. Kasih paham, Bet. Betty pun diterima. Scene lalu berganti di rumah Sam, kita diperlihatkan Don yang menggantikan posisi Sam Childers di rumahnya, namun terlihat kaku. Ada pesan moral yang tidak bisa saya jelaskan, saya harap kita semua langsung paham. Lalu di saat yang bersamaan di Sudan, saat keadaan terlihat tenang, Sam yang sedang istirahat tidak sadar bahwa pasukan LRA sedang bersiap menyerang tempat tersebut. Terjadi kekacauan hingga baku tembak antara tentara pembebasan dengan pasukan LRA. Sam yang ahli dalam persenjataan ikut ambil bagian dalam baku tembak tersebut. Di saat pagi hari barulah terlihat kehancuran akibat penyerangan semalam. Banyak yang mati. Sam harus menerima semua yang telah dia bangun hancur dan tidak tersisa. Sam yang ingin menyerah lalu menelpon Lin. Sam diberikan pencerahan bahwa semua itu adalah rencana Tuhan yang harus Sam hadapi dan harus bisa bangkit atas ujian yang dia terima. Dengan berat, Sam lalu bangkit dari keterpurukan dan menggerakkan semua orang untuk membangun kembali dari nol dengan pertahanan yang lebih baik lagi. Selalu mau belajar dari kekurangan. Sam yang sekarang sudah dikenal oleh banyak rakyat Uganda Afrika dengan julukan The White Preacher atau si pengkhotbah kulit putih. Singkat cerita, pembangunan tersebut pun selesai dan kembali normal. Di saat Sam sedang menikmati kebersamaan dengan anak-anak asuhannya, tiba-tiba kembali kedatangan korban kekejaman pasukan LRA dari daerah Adjumani, di mana korbannya adalah anak kecil yang ngilu saya lihatnya. Tidak bisa saya tunjukkan, yang jelas hati Sam terpukul saat salah satu anak tersebut bertanya apa salah mereka sehingga harus menerima kondisi tersebut. Saat sedang gelisah menunggu kabar dari Betty di dalam, Sam harus menerima kenyataan anak tersebut tidak bisa terselamatkan. Sam yang marah dan tidak terima hal itu terjadi lagi lantas bergegas pergi ke Adjumani untuk membalas. Dan untuk pertama kalinya kita diperlihatkan aktivitas dari pasukan LRA di mana banyak diisi oleh anak-anak. Masih ingat dengan anak kecil yang di scene awal yang dipaksa membunuh ibunya sendiri? Ini dia. Tidak diberitahukan namanya, sebut saja bandit. Mereka dipaksa untuk menjadi pasukan perang oleh Joseph Kony. Di tengah perjalanan mereka tiba-tiba diserang oleh Sam dan tentara lain dengan menggunakan RPG dan senjata lengkap. Terjadi baku tembak, namun bandit tidak sengaja melihat Sam dan mengenalinya sebagai pengkhotbah kulit putih. Bukan melawan, bandit dan yang lain justru menyerahkan diri karena berharap diselamatkan oleh Sam dari jeratan kepemimpinan Joseph Kony dan dapat menemukan saudaranya. Sam lalu membawa mereka.
Tiba Sam kembali ke keluarganya lagi, namun di menit ini kita mulai diperkenalkan terhadap sosok Sam yang mulai melewati batas kemampuannya terhadap kelangsungan hidup rakyat Sudan. Kondisi keuangan Sam sedang menurun saat ini karena perusahaan konstruksi miliknya sedang mengalami masa sulit. Sam lalu menemui seorang pengusaha otomotif bernama Bill untuk meminjam sejumlah uang sebesar $5.000. Dengan mulai menjelaskan tentang apa yang dilakukannya di Sudan dan untuk apa uang tersebut digunakan dan betapa berharganya uang tersebut bagi kelangsungan anak-anak di sana. Setelah menjelaskan hal tersebut, Sam diundang ke acara yang akan Bill adakan di rumahnya. Sam lalu menghadiri acara tersebut. Di tengah acara, Bill memberikan sejumlah cek yang telah dibicarakan sebelumnya. Namun ketika diperiksa, Sam menemui jumlah dari cek tersebut jauh dari yang diharapkan. Sam yang marah lantas meninggalkan pesta tersebut karena merasa dihina dengan nominal yang diberikan. Ibarat pecandu, hanya saja ini berbeda konsep. Sam rela melakukan apa saja demi kelangsungan hidup rakyat Sudan. Sam rela menjual koleksi senjata miliknya hingga mobil untuk mendapatkan $5.000 yang dia butuhkan. Setelah mendapatkannya, Sam kembali ke Sudan dengan memberi kejutan berupa taman bermain kepada anak-anak di panti asuhan tersebut. Mulia sih, tapi ya gimana ya? Lanjut dulu deh. Saat sedang bersama Deng, Sam diberitahu agar menambah pasukan untuk menjaganya dikarenakan kabar telah sampai tentang pengkhotbah kulit putih ke telinga Joseph Kony dan menawarkan uang yang banyak bagi siapa saja yang bisa membawa kepalanya. Tidak ada rasa takut, Sam justru menganggap bahwa dia telah berhasil melakukan hal yang benar. Sam lalu menemui bandit yang sama sekali belum pernah bicara dengan siapapun dan hanya menghabiskan waktu untuk menyendiri. Saat sedang menemani bandit, tiba-tiba mereka kedatangan pemimpin liberasi rakyat Sudan yang bernama John Garang. Beliau terkesima atas apa yang Sam telah lakukan terhadap rakyat Sudan, padahal Sam bukan bagian dari rakyatnya. John lalu mengundang Sam untuk menghadiri sebuah acara perdamaian di Rusia. Namun, Sam yang merasa tidak masuk akal membicarakan perdamaian di ruangan dan tidak melakukan aksi di lapangan sama sekali, lantas untuk apa gitu kan? Hanya buang-buang waktu. Singkat cerita, pada hari selanjutnya saat sedang berpatroli, mereka menemui dua anak di tempat antah berantah dalam kondisi dirantai. Lalu tiba-tiba terjadi baku tembak hingga memaksa Sam untuk menggunakan sebuah sniper. Namun saat diperiksa, Sam harus terpukul saat melihat korban tersebut adalah seorang anak kecil. Pada hari selanjutnya saat sedang mengemas pasokan makanan, Sam didatangi oleh Dr. Shield dan mengajaknya bicara. Karena seterkenal itu Sam di kalangan rakyat Uganda. Shield curiga terhadap semua yang Sam lakukan dikarenakan riwayat Joseph Kony sebelum sekejam sekarang adalah sama statusnya seperti Sam yang sekarang. Sam diakui banyak orang sebagai sosok yang dilindungi oleh malaikat dan tidak bisa dibunuh oleh peluru. Pengakuan yang sama seperti yang Joseph Kony pernah terima. Saat berpatroli, Sam kembali diserang oleh sekelompok orang yang saya tidak tahu, pokoknya tiba-tiba menghilang begitu saja. Setelah mereka memeriksa tempat tersebut, mereka lalu menemukan banyak sekali anak-anak yang disembunyikan di sebuah lubang. Setelah dihitung jumlahnya 40 anak. Karena mereka tidak bisa membawa sebanyak itu, Sam lalu berjanji akan kembali 2 jam lagi untuk menjemput sisanya. Saat kembali tiba di tempat tersebut, Sam harus merasakan hancur di saat menyaksikan anak-anak yang dia tinggalkan sudah dalam kondisi mengenaskan dibakar hidup-hidup. Sam kembali ke Amerika dengan kondisi yang sama, masih dengan jiwa yang tertinggal di Sudan. Secandu itu dia yang sekarang, seambisi itu dan seemosional itu Sam yang sekarang, sehingga membuat Sam seperti terganggu kejiwaannya. Pada hari itu, Sam menemui seorang manajer sebuah bank dan kembali mengajukan pinjaman kepada bank tersebut dengan menunjukkan bukti-bukti foto keadaan di Sudan Afrika, namun sulit untuk disetujui karena belum melunasi pengajuan sebelumnya. Mulai kesal saya di bagian ini, sampai sulit untuk mendeskripsikan sosok Sam yang sekarang. Terjadi keributan di rumah Sam, kacau sampai kesal saya lihat perlakuan beliau terhadap keluarganya. Lebih memikirkan perut rakyat Sudan daripada keluarga kandungnya sendiri. Termasuk ke Sidon, itu niatnya mau nengahin, itu sakit banget, dihina sampai diusir, nyesek saya lihatnya. Jiwa seorang Sam sudah rusak karena peperangan. Ambisinya melebihi pecandu narkoba. Tidak hanya itu, Sam yang edan kembali ke bar yang biasa dan melakukan pemukulan terhadap salah satu bikers di sana. Karena tersinggung dengan perkataan bikers tersebut, sehingga harus dibawa ke kantor polisi. Saat menjemput Sam, di mobil Lin berusaha untuk mengerti apa yang dialaminya. Berusaha mengerti bahwa hanya Sam yang dimiliki anak-anak di Sudan. Tapi di sisi lain keluarganya juga hanya memiliki Sam. Peggy membutuhkan sosok ayahnya dan Lin membutuhkan suaminya. Setelah kejadian tersebut, Sam menghabiskan waktu untuk menyendiri dan belum siap untuk kembali ke Sudan. Di saat yang bersamaan, kita juga diperlihatkan kondisi yang bikin saya ikutan sedih, di mana Don kembali menggunakan barang haram tersebut dan menghubungi Sam melalui pesan suara yang saya sendiri nggak tega mendengarnya.
Kecewa dengan sosok Sam yang sebelumnya menjadi inspirasi dan akhirnya harus menjadi sosok yang membuatnya patah hati. Don sudah mengenal Sam sejak kecil dan menganggap Sam sebagai saudaranya sendiri. Kejadian tersebut adalah saat terakhir Don mengembuskan nafas terakhirnya karena mengalami overdosis. Semua merasakan kehilangan, termasuk saya juga. Namun kejadian tersebut sama sekali tidak membuat Sam sadar, melainkan semakin membuatnya menggila. Sampai-sampai menjual bisnis konstruksinya. Susah banget sih itu ngomong konstruksi, elah. Sampai-sampai menjual bisnis konstruksinya dan mengambil semua uang yang tersisa hanya untuk sebuah truk di Sudan. Sam juga sudah melupakan Tuhan dan mengutuk adanya Tuhan. Kondisi yang menurut saya pribadi udah gak waras, kebawa emosi saya menontonnya. Ditambah nih keponakan saya berisik nih, aduh ada 10 kali saya ngetek ini. Sam lalu kembali ke Uganda namun dengan sosok yang tidak bersahabat. Saya jadi teringat perkataan Dr. Shield. Kebetulan ada momen Dr. Shield di menit ini yang hampir terbunuh karena melewati perbatasan dan diselamatkan oleh Sam. Namun dengan sosok Sam yang berbeda, lebih mencerminkan kekejaman. Lalu di suatu momen Deng yang khawatir menemui Sam lalu memberitahukan bahwa yang lain sudah tidak mempercayai Sam untuk memimpin dalam pertempuran. Karena melihat sikap Sam yang seperti ingin mati dan tidak peduli dengan keselamatan orang lain lagi. Saat sedang putus asa, Sam didatangi bandit dan untuk pertama kalinya dia mau bicara. Di sana bandit bercerita tentang keluarganya yang menjadi korban kekejaman pasukan LRA. Bandit menceritakan semua yang dialaminya pada scene awal, di mana dia dipaksa untuk membunuh ibunya sendiri. Bandit berdakwah, jika kita menguasai diri kita dengan kebencian, berarti mereka menang. Kita tidak boleh membiarkan mereka mengambil hati kita. Percakapan tersebut membuat hati Sam Childers terbuka dan mengembalikan sosok Sam yang mereka kenal. Lalu pada malam hari Sam menelpon putrinya dan mengajaknya bermain yang menandakan sosok ayahnya telah kembali. Keesokan hari saat sedang bersama anak-anak asuhnya, Deng mendatangi Sam dan melaporkan bahwa pasukan Joseph Kony sedang iring-iringan melewati perbatasan. Mereka lalu pergi ke sana. Setiba di sana terjadi baku tembak yang akhirnya dikuasai pasukan Sam Childers. Setelah diperiksa mereka menemukan puluhan anak di dalam truk tersebut yang kembali tidak bisa dibawa sekaligus. Belajar dari kecerobohan masa lalu, Sam memutuskan untuk tinggal menjaga anak-anak yang tersisa dan film pun berakhir. Joseph Kony dan pasukannya terus meneror Uganda Utara dan Sudan Selatan. Organisasi hak asasi manusia memperkirakan bahwa Kony dan pasukannya bertanggung jawab atas 400.000 pembunuhan dan 40.000 penculikan anak-anak. Mereka disiksa, diperkosa, dijual sebagai budak ses, dan dipaksa mengambil bagian dalam ritual membunuh oleh Joseph Kony. Dan hingga hari ini Sam Childers tetap bertempur untuk melawan. Udah patah nih mulut gue nih seharian nih, pikot. Sementara Lin terus menjalankan gereja Shekinah Fellowship di Pennsylvania. Aduh, kumaha sih. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Saya Opus beserta jajaran alat recording gas leles aing. Saya Opus beserta jajaran alat recording dan sebungkus rokok Bos Emel mengucapkan tahu bulat pedang.